Shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Baik yang ada di tempat ini di gereja, baik yang kita beribadah di rumah, saya ucapkan selamat hari Minggu. Hari ini kita akan terus memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sembah Engkau Tuhan, alam semesta menyatakan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Engkau layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, 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 oh, Hosana, haleluya. Hosana, Hosana. Saya undang jemaat kami berdiri. Oh, Hosana, Hosana. Oh, sekali lagi katakan Hosana, Hosana. Oh, Hosana, Hosana. Layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau yang layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, Mu besar, Engkau yang termulia. Nama-Mu besar Engkau Tuhan. Seluruh alam semesta
memuji Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan Dia. Oh haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, patut kami sembah. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Oh sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu bagi kami. Sebab itu telah Kau buat aku bersuka cita ya Tuhan dengan pekerjaan-Mu. Karena perbuatan tangan-Mu aku akan bersorak-sorai dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus, dengan iringan kecapi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia Tuhan nyata buat kami, sehingga hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sukacita Tuhan dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami siap bersorak-sorai. Kami siap mengagungkan Engkau. Biarkan Engkau bertahta di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Kiranya ibadah kami hari ini sungguh boleh diberkati oleh Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas. Engkau berkarya lewat Roh-Mu yang kudus, mengurapi setiap kami, memimpin kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan, ibadah hari ini ibadah yang berkenan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau tabiskan ibadah kami ini di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Biarlah ibadah kami sungguh ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami siap memuji Engkau. Kita semua yang percaya dan siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi puji nama Tuhan. Saya akan, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya percaya tidak hanya cuma di gereja ini yang luar biasa, jemaat Tuhan yang di rumah juga luar biasa dilawat oleh Tuhan. Hanya karena iman kita terus berjalan dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yeay. Oh, haleluya. Selangkah
tak gentar, semua musuh gemetar. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan, siapa Tuhan kita? Hey! Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau yang telah jadi kuatku. Katakan sekarang, amin. Aku kan selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Semua. Imanku tak perlu besar, cukup sekanting pun dahsyat. Amin Tuhan. Tuhan jagaku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Katakan sekali lagi, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Siapa Tuhan kita? Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau yang telah jadi kuatku. Sekarang aku kan selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Kau yang tak jadi kuatku. Sekarang aku kan selalu meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Kau besar di dalam. Haleluya, haleluya. Kami percaya karena Engkau Tuhan sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang menyertai setiap hidup kami, menyertai setiap jalan-jalan kami Tuhan. Di tengah situasi yang mungkin tidak memungkinkan, kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah hadir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sebut Engkau Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Engkau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Terima kasih Tuhan. Dalam kesesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami datang Tuhan untuk
untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, Kau nyatakan, Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku, Engkau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harap, amin Tuhan, jalan kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku, Immanuel. Haleluya, Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku, Immanuel, 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 Engkau besertaku, Immanuel, 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 Engkau Allah, Immanuel, oh Immanuel, 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 Engkau besertaku, oh Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami Tuhan, Engkau Allah yang besertaku selalu, Immanuel, Immanuel, oh la la shikero, Immanuel, Engkau Allah besertaku, Engkau Allah yang besertaku. Haleluya, Kau kuatkan, aku bertahan. Engkaulah harapan kami Tuhan, dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuat
kuatkan, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Allah Immanuel, Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Katakan, Tuhan. Kau Allah. Engkau Allah Immanuel. Katakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, Kau buktikan Buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami percaya, kami yakin kami punya Allah Immanuel, Amin. Allah yang beserta dengan kami, Amin, Tuhan Yesus. Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Itulah yang memampukan kami di dalam kesesakan, di dalam tekanan kami tetap bertahan. Karena segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat kami. Amin. Kami bersyukur Yes. Tuhan sampai hari ini kami boleh tetap ada dan bertahan. Dan kami tahu itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kekuatan Tuhan yang menyertai kami, yang memenuhi kami, yang melimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan, kami juga ingin tetap dalam hadirat Tuhan, ingin mendengarkan suara-Mu, kebenaran-Mu yang Kau ingin sampaikan buat kami. Dan biarlah Tuhan hari ini sungguh-sungguh firman-Mu akan menguatkan dan meneguhkan setiap kami. Baik kami umat-Mu yang ada di gereja, dan jemaat Tuhan yang di rumah. Semua kami siapkan hati kami, hidup kami. Sungguh-sungguh Tuhan hari ini kebenaran-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan sungguh-sungguh akan melawat dan memberkati setiap kami. Terima kasih, urapi kami semua dan urapi hamba-Mu. Kami siap Tuhan di dalam nama Yesus. Biarkan pewahyuan Tuhan curahkan hati buat kami hari ini. Sehingga kami boleh menangkap kebenaran-Mu yang akan terus menguatkan dan meneguhkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Iya. Kita bersyukur karena kita masih tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita percaya sesuai dengan pujian yang kita nyanyikan, kita punya Tuhan yang Immanuel, yang menyertai kita hingga sampai hari ini. Saya percaya semua jemaat tetap sehat, amin. Semua kita dalam kekuatan yang dari Tuhan. Saya tahu itu semua karena perlindungan dan anugerah Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, semuanya kita percaya, semua yang mengikuti ibadah hari ini secara live streaming. Saudara jemaat Tuhan, kita yakin dimanapun kita berada, yakin bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Memberikan kekuatan dan perlindungan buat kita. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, rahasia bertahan di tengah-tengah goncangan dan tekanan. Sesuai dengan pujian hari ini, Dia yang memberikan kekuatan untuk kita bisa bertahan. Amin. Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Kitab Daniel pasal yang pertama. Kitab Daniel pasal yang pertama. Ayat yang ke-5. Ayat 1, 2, dan 5. Sudah dapat semua?
Saya akan bacakan. Kitab Daniel pasal yang pertama ayat 1, 2 dan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam kitab Daniel ini satu pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Dan khususnya bagi Daniel dan ketiga temannya, sahabatnya. Saudara dikasihi Tuhan, di mana kita boleh melihat bahwa Tuhan mengizinkan di sini adalah bangsa Yehuda itu dikepung dan dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel. Dan kita tahu akibat dari itu beberapa orang-orang muda yang baik, yang kuat, yang mungkin terpandang itu diangkut menjadi tawanan. Dan kita tahu saudaraku Daniel dan ketiga temannya yang dicatat dalam kitab Daniel, mereka ada di tengah-tengah tawanan. Mereka ada menjadi tawanan. Saudara dikasih Tuhan, dan saya percaya kita tahu persis bahwa orang-orang yang ada dalam tawanan, mereka tidak bebas. Mereka hidup dalam tekanan. Mereka hidup dalam satu hal yang tidak mudah. Karena mereka tinggal bukan di negara mereka. Mereka harus dibawa dari negara mereka dan mereka tinggal di tengah-tengah bangsa asing, yaitu bangsa Babel. Dalam kepemimpinan Nebukadnezar. Saudara yang kasih Tuhan. Tapi hari ini kita akan melihat apa yang menjadi rahasia. Sehingga Daniel yang ketiga temannya, orang-orang muda ini, boleh bisa bertahan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah goncangan yang mereka hadapi. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa hal yang bisa kita lihat bagaimana Daniel ini sungguh-sungguh menjadi satu tokoh yang bisa menjadi teladan buat kita. Daniel menjadi seorang pahlawan iman. Tidak mudah, ada tekanan yang luar biasa. Bahkan puncak dari apa yang dialami Daniel harus dimasukkan, dijebloskan ke gua singa. Tidak mudah saudaraku. Kalau hanya di tempat yang gelap saja, tidak ada tantangan, mungkin masih berpikir, wah. Tapi ini ancamannya, dimasukkan dalam gua dan di dalam gua itu ada singa. Itu artinya ancaman kematian, maut menghadang Daniel. Tetapi kita melihat Alkitab menunjukkan Daniel tetap bertahan. Tidak goyah, tidak tergoncangkan. Hari ini mari kita lihat apa rahasia yang bisa kita teladani dari kehidupan Daniel. Saudara, kalau kita baca kembali ayat yang kedua. Dalam ayat ini, ayat yang kedua. Daniel pasal 1 ayat yang kedua. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda. Dan sebagian dari perkakasnya di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear. Ke dalam rumah dewanya, perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaraan dewanya. Hal yang pertama yang bisa kita lihat, rahasia kenapa Daniel dan ketiga sahabat-sahabatnya itu tetap kuat, tetap bertahan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah goncangan. Saudara, mereka apa? Mereka mengakui kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan. Saya mengatakan begini, kekalahan Yerusalem atas Babel dengan adanya Nebukadnezar membawa sebagian peralatan di bait suci, dikatakan perkakas-perkakas itu diambil. Istilahnya dirampok oleh Raja Nebukadnezar. Semuanya dibawa dan ini menyedihkan sekali. Dan ini kekalahan yang dihadapi oleh orang-orang Yehuda, bangsa Yehuda. Namun kekalahan Yerusalem itu bukan karena kehebatan Raja Babel atau Raja Nebukadnezar. Alkitab menunjukkan apa? Ayat yang kedua, Tuhan menyerahkan Yoyakim.
Raja Yehuda. Siapa yang menyerahkan? Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, mengapa Tuhan menyerahkan Yoyakim ke tangan Babel? Saudara, ini kedaulatan Tuhan. Ini adalah kedaulatannya Tuhan. Kenapa? Kalau kita melihat latar belakang saudaraku, kenapa? Karena ketidaksetiaan umat Allah kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sehingga Tuhan izinkan menyerahkan bangsa Yehuda ini ke tangan bangsa Babel. Saudara, sekali lagi saya mengatakan, yang bisa kita lihat kenapa Daniel meyakini bahwa dia tetap kuat, dia tetap bertahan karena dia mengakui kedaulatan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan bangsa Yehuda itu karena mereka tidak setia. Mereka meninggalkan kesetiaan kepada umat, kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu, mereka tidak menghiraukan setiap arahan demi arahan yang diberikan melalui perantara nabinya. Bangsa Yehuda memberontak, umat Tuhan memberontak pada waktu itu. Tetapi di tengah-tengah demikian Daniel tetap kuat, tetap bertahan, tidak tergoncangkan. Saudara, mengapa Daniel dan teman-temannya tetap setia, tetap bertahan? Saudara, Daniel memahami, mengetahui sejarah mengapa mereka ditawan ke Babel. Ini bukan semata-mata karena kekuatan militer Babel yang hebat. Tapi Alkitab mengatakan karena Allah yang berdaulat menyerahkan Raja Yehuda, Yoyakim ke tangan Raja Babel. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya percaya semuanya itu dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Saudara, begini, pergumulan, tantangan, kesulitan, ada kalanya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi pergumulan, hal yang paling benar adalah mari kita mengoreksi, melihat, meneliti hidup kita. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita mau datang dan minta ampun di hadapan Tuhan, betul? Karena percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, hal yang tidak baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Rancangan damai sejahtera. Tetapi kalau Tuhan izinkan itu dalam kedaulatan Tuhan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari merenungkan, koreksi. Apakah kita mungkin memberontak, kita tidak setia, kita tidak mendengarkan arahan demi arahan yang dari Tuhan. Sehingga membuat kita mungkin jauh dari Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan kita ada dalam tekanan, itu berarti Tuhan bukan benci tapi Tuhan baik mengingatkan kita. Amin. Tuhan punya rancangan yang besar. Daniel mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa itu akan turut campur tangan dalam kehidupan umatnya dengan setia. Dan saya percaya kalau kita pun setia, Tuhan juga akan setia, akan terus menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan, inilah yang memberikan kekuatan buat Daniel. Kenapa dia bertahan? Karena dia tahu kalau dia diizinkan itu karena Tuhan yang berdaulat. Daniel merasa di tengah-tengah umatnya, bangsa Yehuda yang meninggalkan atau tidak setia. Daniel satu pribadi yang taat. Dia mempunyai roh yang luar biasa. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kalau dia ikut kena imbas untuk ada menjadi tawanan, Daniel tahu di balik semua itu Allah turut bekerja. Dan itu yang membuat Daniel tetap bertahan. Sebenarnya kasih Tuhan hari ini, mari kita mau di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah goncangan yang kita hadapi. Hari-hari ini mungkin kita sedang dihadapi 2020. Seluruh dunia dan bahkan bangsa ini mengalami goncangan. Ada pandemi. Mari kita mau berpikir bahwa kalau ini terjadi, ini dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Dan percayalah Tuhan gak pernah merancangkan, Tuhan gak pernah buat sesuatu yang tidak baik, tapi percayalah Tuhan ingin dengan pandemi ini mengingatkan kita untuk kita sungguh-sungguh merenungkan dan kita kembali kepada Tuhan. Dan percayalah di tengah-tengah hal seperti ini kuasa Tuhan akan nyata. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Dan itu yang harus menjadi satu iman kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Seperti halnya Daniel
kita juga harus menaruh percaya sepenuhnya bahwa kerja kuasa Allah yang tidak pernah gagal. Amin. Yang terus menolong umatnya di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Gereja Tuhan, umat Tuhan, percayalah apapun tantangan yang kita hadapi, baik dari luar maupun dari dalam, saya percaya Tuhan sanggup untuk menyatakan rancangannya yang terbaik buat hidup kita. Jadi saya mengatakan hal yang pertama, sikap yang paling tepat adalah mengakui kedaulatan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang berdaulat di dalam sejarah hidup kita. Amin. Amin. Coba main musik, main D. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat hidupku, ku berserah. Saudara, mari kita mengimani, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kalau pergumulan tantangan yang kita hadapi terjadi dalam hidup kita, di sekitar kita, itu bukan karena Tuhan itu kalah. Bukan karena kehebatan, minta maaf, iblis. Saya mau katakan iblis sudah dikalahkan. Amin. Oleh karena kuasa darah Kristus, oleh karena kematian Kristus, kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tapi kalau hari ini Tuhan izinkan kita harus menghadapi sesuatu yang tidak baik, itu semua dalam kedaulatan Tuhan. Dan percayalah, kalau Tuhan berdaulat, percayalah di balik semua tekanan, tantangan, goncangan, Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Artinya kalau segala perkara, bukan hanya yang baik saja. Kadang-kadang yang tidak baik pun, ketika Daniel harus ada dalam pembuangan, Daniel tahu bahwa Allah turut bekerja. Dan ini harus menjadi satu pemahaman kita untuk kita menjadi jemaat Tuhan yang tidak tergoncangkan. Yang tetap kuat bahwa Allah berdaulat. Mari percaya, 2020 Allah sedang berdaulat di tengah-tengah dunia ini. Walaupun seluruh dunia mengalami pandemi, tapi itu kedaulatan Tuhan. Tidak pernah sesuatu terjadi tanpa izin dari Tuhan. Setuju? Kalau Tuhan izinkan, percayalah Tuhan pasti segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan buat kita. Saya percaya setiap tantangan pergumulan tidak melebihi kekuatan kita. Saya percaya gereja tetap bertahan. Umat Tuhan tetap bertahan. Karena Tuhan bersama dengan kita. Immanuel. Amin. Yang kedua, saudaraku, yang bisa lihat, saudaraku, di dalam ayat ini, saudara, hal yang bisa kita lihat yang membuat Daniel, dia tetap bertahan di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah goncangan. Saudara, tekanan apa yang diberikan kepada pemuda ini? Kepada Daniel dan ketiga rekan-rekannya. Saudara, raja-raja di zaman dahulu adalah sering merekrut beberapa tawanan terbaik untuk melayani di istana kerajaan. Dan sebelum mereka melayani bekerja sebagai orang-orang yang bekerja di istana, mereka harus diindoktrinasi. Harus apa? Masuk dulu, dididik betul-betul, didoktrin, sampai betul-betul mereka menjadi orang-orang yang siap. Ada beberapa proses yang dihadapi, tekanan yang dihadapi oleh Daniel dan tiga rekannya. Yang pertama, mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Selama 3 tahun mereka masuk universitas. 3 tahun kan? Atau mungkin masuk kelas khusus. 3 tahun mereka dididik. Tidak cukup lumayan, cukup waktu yang
lumayan lama, 3 tahun mereka dididik dalam bahasa orang-orang Kasdim dikatakan. Tulisan orang Kasdim, secara bahasa mereka dididik, itu yang pertama. Tapi yang kedua, ternyata tantangan yang mereka hadapi adalah apa? Nama mereka diganti, betul? Ini pengaruh diganti dengan nama-nama yang menghormati dewa asing. Daniel diganti nama siapa? Ada yang ingat? Belsasar, Sadrah, Mesak, Abednego. Nama-nama yang membanggakan dewa-dewa mereka. Saudara, di tengah-tengah hidup kita memang kadang-kadang kita harus melewati seperti itu. Bukan hanya itu, dikatakan mereka juga mengalami satu proses, yaitu apa? Makanan mereka harus makan makanan apa yang menjadi santapan dan hidangan raja. Kita berpikir nggak apa-apa kan makanan, enak gitu kan. Tapi buat mereka ini bukan istilah makanan. Karena mereka memahami iman mereka betul-betul saudara apa. Mereka tahu bahwa itu adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Mereka tahu bahwa ketika mereka makan itu, mereka menyakiti hati Tuhan. Dan hal yang mereka miliki adalah bukan hanya mereka mengakui kedaulatan Tuhan. Tapi yang membuat mereka bertahan, mereka memiliki prinsip iman yang teguh. Tidak terpengaruh dengan situasi apapun. Mereka harus melewati sesuatu proses demi proses yang mengubah mereka, yang menyeret mereka untuk mereka jauh dan meninggalkan Allah mereka dan iman mereka. Tetapi kita tahu mereka tetap punya iman yang teguh kepada Tuhan yang mereka sembah. Saudara, bukan hanya itu. Terakhir, tantangan yang mereka hadapi adalah apa? Mereka bekerja pada raja. Dan ini promosi. Karena ketika mereka memakan makanan raja dalam 10 hari, mereka lebih cerdas, lebih cakap, lebih hebat daripada orang-orang yang lain yang makan makanan raja. Dan itu yang membuat mereka dipromosikan, mendapat jabatan dalam pekerjaan. Menjadi orang-orang yang terbaik di kerajaan Babel. Tapi saudaraku, ternyata ini juga menjadi tantangan, ini menjadi pergumulan. Ada banyak kita, jemaat Tuhan kita nggak bertahan, nggak setia, kita tergoncangkan. Oke, kita mungkin bisa lewati, kita nggak terpengaruh oleh dunia ini. Tapi kadang-kadang saudaraku, kita mungkin dulu nggak punya pekerjaan, lalu berdoa Tuhan, beri saya pekerjaan. Dulu waktu nggak bekerja, sungguh-sungguh sama Tuhan doa, datang ibadah, rajin. Tapi setelah dapat pekerjaan, lupa sama Tuhan. Tidak dengan mereka. Daniel tetap punya komitmen. Artinya begini, jangan sampai pekerjaan itu menjadi alasan buat kita untuk meninggalkan Tuhan. Mari pegang iman kita, komitmen kita, bahwa kita tetap bertahan. Mau baik, mau susah, mau pergumulan, gak ada pekerjaan, kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Oke, kalau mungkin kita tidak bisa, kita mungkin karena pulang kerja kita malam. Tapi kita masih bisa ibadah, kita masih punya waktu. Dulu waktu sebelum bekerja, semangat sekali. Tapi setelah bekerja, kita jadikan aduh capek. Dulu minta berdoa dapat pekerjaan. Tapi setelah dapat pekerjaan, akhirnya bilang apa? Capek. Saudara nggak bekerja juga capek, tidur aja capek, betul? Artinya begini, jangan sampai pekerjaan itu menjadi satu alasan buat kita, untuk kita tetap setia bertahan. Karena ternyata di sekitar kita ada banyak tekanan dari dalam, dari luar, dari diri kita sendiri, kemalasan dan berbagai hal. Yang kadang-kadang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita bisa melihat Daniel dan teman-temannya tetap bertahan. Memang mereka lewatin proses itu. Dan ketika mereka dikasih promosi untuk menjadi orang-orang yang hebat dengan kesibukan mereka, Daniel diberikan tanggung jawab yang hebat, tapi punya komitmen tetap. Berapa kali dia berdoa setiap hari? 3 kali. Ada komitmen yang luar biasa. Tidak meninggalkan komitmennya di awal untuk tetap menjadi orang-orang yang bertahan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan. Yang namanya tantangan bukan hanya sesuatu yang tidak baik, tapi kadang-kadang yang baik pun itu tantangan buat kita. Untuk kita tetap setia sama Tuhan. Jadi saya mau katakan hari ini,
Saya sedih kalau ada dulu kita semangat setia waktu belum ada ibadah, belum ada kerjaan. Wah, ini semua. Tapi setelah bekerja, kita mulai mundur. Kita mulai merosot. Saya mengatakan hari ini, jangan jadikan segala sesuatu dalam hidup kita jadi alasan. Masalahnya ada di hati. Di mana? Di mana? Hati. Komitmen itu ada di hati. Ketika kita punya hati untuk punya semangat, punya gairah, punya kerinduan, saya percaya apapun tantangannya kita tetap maju. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan dan itu yang bisa kita lihat. Dan yang bisa kita lihat dari ayat ini adalah apa? Mari coba kita baca firman Tuhan Daniel pasal 1. Tolong bacakan ayat yang ke-17. Daniel 1 ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ayat yang ke-19. Ayat 19. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, saudara, proses yang mereka hadapi, mereka menang. Membuktikan di sini dikatakan mereka lebih, betul? Mereka lebih berhikmat dalam berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Tuhan Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian kepada mereka. Sehingga mereka boleh diberikan pengertian berbagai penglihatan dan mimpi. Saya percaya orang yang tetap setia, Tuhan kasih hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Ada hal-hal yang luar biasa, yang khusus yang Tuhan percayakan buat kita. Ketika kita menjadi jemaat yang tetap setia dan tidak tergoncangkan. Yang memegang iman kita sungguh teguh kepada Tuhan. Saudara yang kita lihat dari ayat ini, kenapa mereka tetap bertahan? Kenapa? Mereka sungguh-sungguh membuat satu keputusan yang tegas. Ini bicara komitmen. Daniel dan teman-temannya menghadapi tantangan iman yang cukup berat. Tapi mereka memilih untuk tidak kompromi. Mereka tidak mau memberikan celah sedikit pun untuk tidak punya komitmen kepada Tuhan. Walaupun ini bicara makanan. Hal mungkin yang anggap kita sepele, tapi Daniel dan teman-temannya punya komitmen yang tegas, mengambil keputusan yang tegas di tengah-tengah tantangan, tekanan, goncangan yang dihadapi. Saudara dikasih Tuhan, dan bukan hanya itu. Memang ada resiko. Daniel ambil komitmen, oke, 10 hari. Buat Daniel cukup 10 hari untuk menunjukkan bahwa kalau kita punya komitmen bersama dengan Tuhan, Tuhan akan tunjukkan bahwa orang-orang yang punya komitmen akan Tuhan indahkan. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Dan kita melihat di situ bagaimana Daniel membuktikan bahwa dia punya Tuhan yang dahsyat. Dua kemungkinan mengapa mereka menolak makanan menu raja. Yang pertama, makanan dari meja raja mungkin berisi daging yang tidak halal. Mungkin ada yang gak halal. Karena dalam konteks orang-orang Ibrani Yahudi, ada makanan yang halal dan tidak, itu konteksnya. Kalau sekarang semuanya halal. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan raja adalah makanan yang sudah diberikan lebih dulu kepada patung dewa setelah menjadi santapan raja. Artinya, kalau Daniel makan itu artinya orang-orang di sekitarnya tahu, wah ini kan sudah dipersembahkan kepada dewa. Tapi saudaraku, oke. Yang bisa kita ambil dari prinsip yang kita lihat adalah Daniel sungguh-sungguh punya komitmen. Dia ambil satu keputusan yang tegas. Poin penting dari apa yang dilakukan oleh Daniel adalah Daniel memahami posisi sebagai orang-orang yang ada di tengah-tengah tawanan. Dan Daniel tahu persis
Untuk menunjukkan kepercayaannya sepenuh kepada Tuhan, dia harus menunjukkan bahwa dia harus menjadi orang yang berbeda di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini yang mungkin menjadi kerinduan Daniel. Daniel harus punya komitmen supaya dunia tahu, supaya orang-orang tahu bahwa dia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Ini yang ada dalam kerinduan Daniel. Dan ketika sahabatnya, ada satu kerinduan untuk menunjukkan bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Kebebasan memilih Daniel telah membuka jalan bagi Allah untuk bertindak sesuai dengan caranya. Ayat 8 sampai ayat 9, mari coba kita baca. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya percaya kalau kita mau punya komitmen untuk tidak menajiskan diri, saya percaya mata Tuhan akan tertuju kepada kita. Kasih dan sayangnya akan dinyatakan. Memberikan karunia kepada Daniel, kepada kita umatnya. Yang tetap bertahan. Yang tidak tergoncangkan. Untuk memegang iman kita. Saya pernah sampaikan kepada anak-anak muda di tempat ini. Apapun yang kita hadapi sebagai anak muda, biasanya tantangan yang pertama adalah tantangan masa depan. Kita punya ingin masa depan kita baik. Lalu kita berpikir kita bekerja. Saya katakan kepada anak muda, kalau kita bekerja, jadilah orang-orang yang bekerja yang tetap dekat dengan Tuhan. Dimanapun kita bekerja, tetap setia sama Tuhan. Yang kedua, tantangan yang kedua anak muda adalah apa? Jodoh. Betul? Pasangan hidup. Saya katakan kepada anak muda, beberapa waktu yang lalu, mari kita tetap menjadi anak muda yang tetap bertahan. Jangan sampai iman kita tukar dengan pasangan hidup. Kalau kita berkata saya sudah beriman kepada Tuhan, saya mau tetap beriman. Kami tidak tergoncangkan. Karena saya percaya Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang satu-satunya. Juru selamat yang tidak terkalahkan. Kita harus mengimani itu. Bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu anugerah yang luar biasa. Itu yang harus kita pegang erat-erat. Iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita tergoncangkan. Dan bahkan sama, hati-hati saudaraku. Biasanya iblis itu gak tiba-tiba buat kita jauh dari Tuhan. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Tantangan, tekanan itu kadang-kadang membuat kita jauh, lama-lama jauh, dan akhirnya apa? Kita tidak lagi punya kerinduan untuk datang. Dulu semangat beribadah, tapi kesetiaan kita mulai berkurang. Itu bukan tiba-tiba, tapi ada proses yang kadang-kadang kita tidak sadari. Semangat kita mulai kendor, itu ada proses. Kenapa semangat kita mulai kendor? Kenapa? Tidak ada lagi kerinduan yang kita bangun. Kita mulai mengikuti mungkin keinginan hati kita. Aduh malas hujan, capek. Lama-lama kita merasa gak ikut ibadah, doa, biasa. Gak ibadah kerabat, biasa. Ibadah hari Minggu, biasa. Apalagi sekarang, alasannya gampang. Pak, pandemi Pak, saya online saja. Saya berharap itu tidak menjadi satu alasan buat kita untuk tetap bergairah sama Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau jadi umat Tuhan yang tetap setia. Tetaplah miliki hikmat yang dari Tuhan untuk kita tetap menjadi umat Tuhan yang tetap bertahan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana Daniel. Saya akan bacakan bagian pasal 3 ayat yang ke-17. 16 dan 17, tolong bacakan. 18. Daniel 3 ayat 16, 17 dan 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego
Menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Oke, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini pernyataan komitmen, keputusan dari Daniel dan ketiga sahabat-sahabatnya, Sadrah, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka harus menghadapi tekanan, Daniel harus masuk ke gua singa. Ketiga sahabatnya masuk ke dapur perapian, betul? Yang dinyalakan panasnya lebih nyala daripada api biasa. Seperti api siksaan mungkin. Tapi kita lihat luar biasa. Mereka tetap bertahan, tidak tergoncangkan. Bayangkan saudaraku. Ada tantangan, ada pergumulan yang luar biasa. Tapi mereka berkata, tidak ada gunanya kami menjawab. Ketika mereka dijawab bagaimana? Mau percaya tetap kepada Tuhan yang mereka imani atau kembali percaya kepada dewa? Saudara, mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, pasti Ia akan melepaskan kami. Tapi dikatakan, kalau seandainya tidak, saudara, mereka dari ayat ini yang pertama mereka punya iman, punya komitmen, tapi yang kedua mereka percaya kedaulatan Tuhan. Betul? Kalaupun Tuhan izinkan, kan kita sudah berdoa nih. Tuhan, ini banyak pandemi. Kenapa Tuhan kok belum pulihkan? Bukan berarti doa kita kurang manjur. Kalau kita sudah berdoa dan Tuhan masih izinkan pandemi, bahkan beberapa hari ini semakin lebih muncul pandemi yang semakin baik, semakin banyak. Bukan berarti berkata, oh yaudahlah, memang kita doanya kurang hebat. Enggak saudaraku, percaya kalau Tuhan izinkan, kedaulatan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Tapi tetap sebagai umat Tuhan, mari tetap bertahan di tengah-tengah apapun juga. Sebagai bagian yang terakhir saudaraku, mari kita baca pasal 1 ayat yang ke-21, saya akan bacakan. Daniel pasal 1 ayat yang ke-21. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Apa maksudnya saudaraku? Daniel tetap bertahan, tetap setia. Walaupun dia ada di tekanan, dikatakan Daniel ada di sana. Saya mau katakan, kalau kita ada tekanan, masihkah kita ada dalam tekanan itu? Tetap bertahan di sana. Kalau dulu kita setia, apakah kita tetap setia? Kalau kita rajin beribadah melayani, apakah kita tetap melayani? Tidak tergoncangkan, tidak mundur. Daniel tidak lari dari tantangan, tapi tetap ada di sana. Dan bukan hanya itu, ada tata Kores. Maksudnya, kenapa? Penting sekali penyebutan Kores dalam ayat ini, bagian terakhir pasal 1. Saudara, kita tahu, memberikan satu sekilas harapan, bahwa di tengah-tengah tantangan selalu ada pengharapan. Sejarah membuktikan siapa Kores. Kores itu adalah seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan pakai Kores untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsa Yehuda. Kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan punya banyak cara untuk memulihkan dan menyelesaikan dan menolong kita. Karena Dia Allah Immanuel. Tetaplah bertahan dan yakin Tuhan bersama dengan kita. Di tengah-tengah tantangan, tetaplah setia. Jangan mundur, tetaplah ada di mana Tuhan memanggil kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita nyanyikan pujian tadi. Haleluya.
nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau Kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Kesetiaan-Mu, Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Tuhan, Engkau Allah. Sekali lagi katakan, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesatan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau besertaku. Katakan Immanuel. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, di tengah-tengah apapun kami mau tetap bertahan. Untuk kami pegang iman kami dan percaya bahwa punya Allah yang Immanuel, Allah yang setia. Sama seperti Engkau menyatakan kekuatan-Mu bagi Daniel dan ketiga sahabat untuk tetap bertahan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan yang begitu hebat. Kami bersyukur keteladanan Daniel dan Sadra, Mesak dan Abednego memberikan kekuatan iman buat kami untuk kami tetap bertahan apapun situasi yang harus kami hadapi. Karena kami tahu bahwa Tuhan berdaulat di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menunjukkan kasih sayang-Mu buat kami. Sama seperti Engkau menunjukkan kasih sayang-Mu bagi Daniel. Ketika kami tetap memegang komitmen kami kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, Engkau punya banyak cara. Tuhan bisa memakai Kores untuk menolong, untuk menyelamatkan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Dan memberikan kemenangan. Kami tahu Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Untuk menyatakan kuasa-Mu. Membuktikan bahwa Engkau Immanuel, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Dan kami tahu Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami juga tetap setia dan bertahan. Untuk terus mengikut Engkau, melayani Engkau. Mengikut-Mu sampai akhir hidup kami. Dan kami tidak mau mundur. Dalam kami melayani Engkau, dalam kami beribadah. Kami tahu Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Berkati umat-Mu yang ada di gereja dan semua jemaat Tuhan yang di rumah. Kami percaya Tuhan kuatkan kami dan meneguhkan iman kami. Untuk kami terus melangkah maju. Selangkah demi selangkah maju bersama dengan Tuhan.
dan menikmati kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan yang memberikan kemenangan dan kekuatan buat kami. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari kita beri kemuliaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih Pastor Benny untuk firman Tuhan yang boleh meneguhkan setiap jemaat, baik yang ada di gereja maupun yang di rumah. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi umat Tuhan yang tetap bertahan, amin. Karena kita memiliki komitmen untuk tetap setia. Karena Allah yang kita punya itu adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu ada dimanapun kita berada. Jangan takut, tetap terus andalkan Tuhan. Ya, kalau kita sudah diberkati dengan berkat firman Tuhan yang luar biasa, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk kita juga boleh memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari setiap kita yang akan memberikan dengan sukacita, kita akan sama-sama berdoa, kita minta Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang boleh kita berikan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima, yang boleh menguatkan hidup kami di dalam menghadapi hari-hari ke depan kami. Kami percaya kami memiliki Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dalam hidup kami, umat-Mu Tuhan. Dan kami akan tetap setia dan bertahan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau umat-Mu sebentar akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan suci kuduskan setiap persembahan yang akan diberikan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Engkau dan dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan berkenan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap memberikan persembahan berkata dengan sukacita, amin. Ya, silakan kantong persembahan diedarkan. Ya. Bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah mengikuti ibadah live streaming ini dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, Bapak Ibu di rumah bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca Ibu Bapak, melalui dompet elektronik yang tersedia, bisa melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Persembahan juga bisa diberikan melalui transfer bank ke rekening BCA dengan akun 37-999-99456. Ya, kami mengucapkan untuk terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati dan membalas setiap persembahan yang telah diberikan dengan berlipat kali ganda. Terima kasih. Ya, sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini akan dimulai hari Selasa. Kita ada kegiatan doa yang disertai dengan puasa. Mari kami mengajak setiap umat Tuhan di GKRI Berea dan setiap umat Tuhan yang mendengarkan live streaming ini, kita akan berdoa bersama-sama hari Selasa lusa. Kita akan berdoa disertai dengan puasa. Kita akan berdoa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini, terlebih khusus untuk COVID-19 yang kita lihat baca di surat kabar di media massa bahwa penyebaran indikasi meningkat. Kiranya Tuhan yang memutus rantai COVID-19 dan memulihkan segera kondisi bangsa dan negara Indonesia ini, agar kesejahteraan dan kesehatan Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan untuk seluruh masyarakat penduduk yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Amin. Kita juga akan berdoa dan berpuasa untuk para pemimpin bangsa kita, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan penuh hikmat dan takut akan Tuhan, dan kesejahteraan Tuhan limpahkan di tanah air tercinta Indonesia ini. Kita juga berdoa untuk Pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang. Biarlah Tuhan yang memilih juga setiap para pemimpin di daerah di mana kita berada, terlebih khusus di Kabupaten Bandung. Kiranya setiap pemimpin yang nanti ditetapkan itu atas dasar kehendak yang daripada Tuhan. Amin. Kemudian malam harinya kami juga mengundang setiap jemaat yang bisa hadir. Mari kita sama-sama
datang ke gereja mulai pukul 7 malam untuk kita sama-sama berdoa di gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tubuh kita tetap sehat, pakai masker, kita sama-sama berdoa di gereja untuk pokok-pokok doa yang tadi, juga kita nanti berdoa untuk sinode GKRI, para pemimpin GKRI dari pusat sampai ke daerah di seluruh Indonesia. Kemudian ibadah kerabat yang setiap hari Jumat untuk sementara selama bulan November akhir ini sampai awal Desember itu untuk sementara diliburkan karena kegiatan akan dipakai untuk persiapkan ibadah Natal 2020. Dan mari setiap jemaat juga dukung dan doakan, kita akan mengatakan ibadah Natal 2020, kiranya melalui ibadah Natal yang nanti kita akan laksanakan ini, Tuhan dimuliakan dan jemaat Tuhan semua diberkati tanggal 13 Desember 2020. Ya, kemudian hari Sabtu kita juga akan mengadakan kegiatan B Generation, kebaktian kaum muda, mengundang setiap kaum muda boleh sama-sama hadir di gereja untuk sama-sama mengikuti ibadah youth di tempat ini dimulai pukul 6:30 malam. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini dan puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini tepat 22 November 2020 Tuhan izinkan Bapak Yohanes Hari Cahyono ditambahkan usia 1 tahun lagi. Selamat ulang tahun Bapak Yohanes Hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Hari. Apapun yang Bapak lakukan dan kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Rumah tangga diberkati, semua diberkati dan hidup Bapak boleh mempermuliakan nama Tuhan. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian sepekan kegiatan gereja dan pengumuman di GKRI Berea atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, tetap sehat, tetap yakin Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kalau kemarin, ulang tahun minggu kemarin, Bapak Hari Sofiana, sekarang Bapak Yohanes Hari juga. Tepat hari Minggu. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun Pak yang biasa dipanggil Pak Jonde. Kiranya Tuhan Yesus memberikan terus kesehatan, kekuatan yang lebih luar biasa. Hari ini juga tepat selamat ulang tahun pernikahan buat Pak Cevi dengan Ibu Paulina. Hai. Selamat. Kiranya Tuhan berikan terus kebahagiaan dan sukacita bersama dengan keluarga. Dimanapun Pak Cevi berada, dan Ibu Paulina, selamat ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Satu pesan saya, kita tadi akan berdoa untuk bangsa ini. Secara khusus tanggal 9 Desember kita ada pilkada. Saya berharap kita semua sebagai warga negara yang baik. Memang ada pandemi, tapi kita harus datang ke TPS, tetap jaga jarak, tetap protokol kesehatan, tapi jangan lupa suara kita menentukan perubahan. Jadi saya berharap semua kita, mari mengasihi kita, mengasihi kota ini lewat suara yang kita berikan, supaya suara kita ini perubahan terjadi dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau bangkit berdiri, kita berdoa. Kami bersyukur
karena kasih setia Tuhan yang terus Engkau nyatakan dan tunjukkan buat kami. Hingga kami boleh mengikuti ibadah, kami boleh melewati ibadah kami hari ini, dan kami boleh merasakan Tuhan ada dan melawat kami. Melalui pujian penyembahan lewat firman-Mu, sungguh kami dikuatkan dan diteguhkan untuk kami semakin untuk mengasihi Engkau, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan, untuk kami tetap tidak tergoyahkan, tetap bertahan dalam situasi apapun. Tuhan, kami terus berdoa, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, GKRI Berea dimanapun kami berada, jadikan kami menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang tetap kokoh, berdiri teguh, tidak tergoyahkan sampai akhir hidup kami. Kami tetap setia kepada Tuhan. Kami tahu kekuatan itu datangnya dari Tuhan, dan kami mau melangkah bersama dengan Tuhan yang adalah Immanuel menyertai kami. Terima kasih hari ini kami berdoa, bersuka cita, karena di tengah-tengah kami ada saudara kami hamba-Mu, Pak Yohanes Hari Cahyono. Hari ini tepat berulang tahun. Tuhan memberkati kehidupannya, biarkan di umur yang bertambah kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan digenapi bagi hamba-Mu, bersama istri Tuhan, bersama dengan keluarga, dalam setiap kerinduannya Tuhan menolong. Kami tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan janjinya, genapi ketika kami terus berharap dan mengandalkan Engkau. Memberkati Pak Yo bersama dengan keluarga dan istri, dan kami tahu Tuhan kebaikan Tuhan terus akan Kau lanjutkan bagi kehidupannya. Hari ini kami juga bersuka cita karena tepat hari ini juga keluarga Bapak Cevi dan Ibu Paulina berulang tahun pernikahan. Kami juga memberkati Tuhan, biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kebaikan Tuhan nyata bagi keluarga ini, dan biarlah keluarga ini tetap diberkati Tuhan dan menikmati rancangan Tuhan yang terbaik, melindungi Pak Cewi dimanapun berada, dan Ibu Paulina bersama dengan keluarga Nicholas dengan Vina. Tuhan, kami tahu dalam nama Yesus kuasa darah Kristus memeterai keluarga ini dan menjagai keluarga ini dan semua keluarga besarnya Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kebaikan Tuhan terus nyata buat jemaat Tuhan yang di rumah Tuhan. Kami tahu mereka yang mengikuti ibadah hari ini, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami dan melimpah atas kami dan seluruh umat Tuhan di tempat ini. Semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan, dan semua jemaat yang hadir pun diberkati oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk. Diberkatilah ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, dan ketika engkau berbaring. Tuhan menyertai engkau. Apapun yang kau kerjakan, apapun yang kau sentuh dibuat berhasil. Adonanmu diberkati oleh Tuhan, tubuhmu diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan dalam kuliah, dalam sekolah diberkati, dalam pekerjaan diberkati, terutama dalam kehidupan rohani kami. Kami menikmati penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Sepanjang 1 minggu ini kami tahu Tuhan bersama dengan kami, melimpah-limpah atas kami. Kasih sayang Tuhan terus atas kami. Di dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.